Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 2 ayat 10b sampai 16. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam dirimu, manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya,
Alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menghargai karunia Roh Allah dalam diri kita. Bacaan hari ini berbicara tentang kuasa Allah yang nyata ataupun terlihat di dalam diri Yesus. Sangat menyolok bahwa teks Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37 ini ditempatkan persis sesudah perikop tentang Yesus yang ditolak di tempat asalnya Nazaret. Orang-orang Nazaret mempertanyakan kuasa Yesus, dan Yesus tidak membuat satu mujizat pun di sana. Di Kapernaum, orang-orang takjub karena alasan Yesus yang penuh dengan kuasa. Kuasa itu diteguhkan dengan diusirnya setan dari seseorang di dalam rumah ibadat itu. Kata orang-orang itu, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Saudara-saudariku terkasih, satu orang yang sama, satu kuasa yang sama tetapi mempunyai dampak yang berbeda untuk orang yang berbeda. Selain mau menampilkan kuasa dan kealahan Yesus, penginjil Lukas mau menyampaikan sesuatu yang lain yang juga penting. Kealahan Yesus tidak tersangkalkan. Kuasa roh jahat itu pun menyatakan, "Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Hanya Allah yang berkuasa menundukkan roh-roh jahat. Kuasa itu ada pada diri Yesus. Akan tetapi kuasa itu tidak akan bermakna bagi yang tidak mau menghargainya. Orang-orang Nazaret tidak mengalami mujizat, tetapi orang-orang Kapernaum mengalaminya karena mereka takjub dan menghargai kuasa Yesus. Pada bacaan pertama, Rasul Paulus menyatakan bahwa tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain Roh Allah. Yesus adalah Allah. Ia mempunyai otoritas kuasa Allah. Yesus sendiri memberikan roh-Nya kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Di dalam pembaptisan, kita mendapatkan karunia Roh Allah. Roh Allah, yakni Roh Kudus, dicurahkan kepada kita agar kita dapat mengenal kehendak Allah. Bukan tidak mungkin bahwa Allah melakukan mujizat-Nya melalui dan di dalam diri kita, tetapi yang lebih penting lagi adalah apakah kita mau mengenal dan menghargai karunia Roh Allah itu di dalam diri kita. Marilah kita menaruh kepercayaan kita kepadanya
dan biarlah mujizat-mujizatnya terjadi di antara kita. Semoga demikian. Amin.